Keesokan harinya terlihat Inori yang sedang rebahan sambil menatap langit. Ia merasa bosan dengan dunia ini. Sudah 2 minggu sejak Inori terpanggil ke dunia ini. Inori merasa seperti jadi karakter ekstra dibanding 3 pahlawan lainnya. Dan kerajaan Risingsan sedang dalam kondisi kemiskinan. Bahkan alasan kerajaan melakukan pemanggilan hanya untuk mengincar hadiah dari Liga Bangsa-Bangsa. Dan Inori merasa putri kedua tidak menunjukkan emosi apapun seperti putri boneka. Inori merasa menyesal terjebak pemanggilan di kerajaan miskin ini. Beberapa saat kemudian, pelayan Nara datang dengan membawakan penutup mata yang sudah dipesan Inori. Inori ingin menutupi matanya yang berwarna emas karena terlalu menarik perhatian. Kemudian pelayan Nara bertanya kepada Inori pendapatnya tentang pelajaran putri kedua. Namun pelayan Nara tidak sengaja menyebut putri kedua dengan nama aslinya, yaitu Alia. Dan itu membuat Inori penasaran. Kemudian Inori menghipnotis pelayan Nara untuk mencari tahu informasi putri kedua. Dijelaskan, kerajaan Risingsan adalah kerajaan yang berpusat pada ratu dari generasi ke generasi. Dan putri dari ratu akan mewarisi mahkota. Tetapi ratu yang sekarang tidak diberkati anak untuk waktu yang lama. Karena takut darah kerajaan akan menghilang, 19 tahun yang lalu ia membuat sang raja menikah lagi untuk melahirkan seorang putri, dan lahirlah anak bernama Alia. Putri Alia adalah seorang jenius. Meskipun sihirnya lemah, ia cepat mempelajari sesuatu dan berusaha yang terbaik untuk mewarisi mahkota. Setidaknya sampai 7 tahun setelah dia dilahirkan, sampai ratu sekarang melahirkan anak kandungnya, Amanda. Mulai dari saat itu, dia tidak lagi menjadi putri pertama. Seolah dia tidak dibutuhkan lagi, semua usahanya sampai hari itu menjadi sia-sia. Persis seperti kisah putri yang tragis. Masa depan kerajaan ini dan dirinya sama-sama tanpa harapan. Putri boneka yang kehilangan emosinya. Akan hebat sekali jika ada pangeran berkuda putih yang datang untuk menyelamatkannya. Ya, takkan kulakukan sih, kawin lari dengan putri boneka. Tolong jangan sampai, gumam Inori. Di tengah pelajaran, Inori tertidur yang langsung dibangunkan oleh Alia. Alia merasa kesal karena sepanjang pelajaran Inori tertidur terus. Inori, aku pikir kau harus lebih berusaha, kata Alia yang membuat Inori terkejut. Karena pertama kalinya melihat Alia marah. Kata Alia, meskipun Inori seorang pahlawan, orang-orang melihatnya sebagai orang lemah, yang bahkan mengejek situasi Inori sekarang. Aku tidak sama dengan 3 pahlawan asli lainnya, atau sama jeniusnya denganmu. Aku mungkin terlihat malas-malasan, meskipun begitu aku masih mencoba yang terbaik, kata Inori yang membuat Alia tambah geram. Dan membuat Alia mengubah kelasnya menjadi kelas spesial. Scene berpindah di sebuah ruangan pelatihan sihir khusus. Ruangan tersebut dibuat khusus kedap suara sehingga 1 orang pun yang berada di luar tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam. Di sini Alia mencoba untuk membuat Inori memiliki nilai untuk kerajaan. Karena jika kerajaan menganggap Inori tidak berguna, ia akan langsung dibuang. Secara tiba-tiba Alia langsung menyerang Inori, sehingga membuat penutup mata Inori terlepas. Inori penasaran kenapa Alia membawanya ke tempat kedap suara. Ternyata Alia ingin membuli Inori, mengingatkannya kepada gangster sekolah. Kemudian Alia menyerang kembali dan berhasil dihindari Inori. Inori merasa heran, Alia yang tadinya putri boneka berubah jadi ekstrim. Bukannya menyedihkan, meski dipanggil sebagai seorang pahlawan, kau hanya bisa kabur ketika seorang putri melawanmu, kata Alia sambil meremehkan Inori.
Inori setuju dengan perkataannya. Jika saja dia tidak memiliki kekuatan cheat-nya, sudah pasti dia akan kalah. Alia masih terus menyerang Inori sambil mengocehkan filosofi kehidupan. Sembari menghindari serangan Alia, Inori berpikir, dari awal dia selalu melepaskan amarah kebencian akan dirinya sendiri kepadaku, gumam Inori. Tepat ketika tendangan Alia hampir mengenai Inori, dia langsung tertawa. Dalam sekejap, Inori menghilang dari hadapan Alia dan berpindah di belakangnya. Saat melihat Inori yang berpindah ke belakang sembari tertawa, membuat Alia terkejut dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Inori. Kemudian Inori berdiri lalu mendekati Alia sembari berkata, "Tadi itu aku hanya bermain-main, aku belum melakukan sesuatu yang serius. Aku paham apa yang membuatmu marah. Setiap kali melihatku, aku paham apa yang kau cemburui. Tidak ada emosi, putri boneka. Hehehe, sungguh karya yang luar biasa." Melihat itu, Alia merasa sedikit takut. Inori sebelumnya merasa kalau Alia adalah perempuan yang paling membosankan. Tapi sekarang dia menjadi perempuan termantap yang ditemuinya dalam pemanggilan. Pembicaraan terus berlanjut. Intinya di sini Inori menjelaskan apa yang dialami Alia dan Inori mengatakan kalau dia mengagumi karakternya. Setelah pembicaraan yang panjang itu, ketika mereka akan keluar dari ruang latihan khusus, tiba-tiba ada suara teriakan yang berasal dari prajurit kerajaan. Ternyata ada seseorang yang sedang melakukan penyerangan. Dia adalah pahlawan kerajaan lain yang bernama Date Masayoshi yang sedang mencari Inori untuk menantang duel. Kapten Agiana bertanya kepada salah satu prajurit tentang situasinya. Diketahui hari itu kerajaan Risingsan mengundang pahlawan dari negara lain untuk berkumpul. Kemudian Masayoshi bertemu dengan 3 pahlawan kerajaan Risingsan dan mengira kalau Ryuto adalah Inori. Mengetahui itu, Masayoshi langsung menyerang Ryuto dan Ryuto hanya bertahan dari serangan Masayoshi. Teknik pedang ini tidak ada tebasan atau gerakan yang sia-sia. Ini tajam dan terasa, teknik pedang yang difokuskan untuk mengalahkan musuh, gumam Ryuto dalam pikirannya. Ryuto mengira kekuatan Masayoshi berasal dari blessing miliknya. Saat Ryuto ingin menggunakan blessingnya, tiba-tiba pedang miliknya terpental akibat serangan Masayoshi dan membuat semua orang terkejut. Saat Masayoshi ingin mengakhiri pertarungan, datanglah Kapten Agiana. Secara refleks, Masayoshi menyerang Kapten Agiana, yang dengan mudahnya serangan Masayoshi ditahan. Mengetahui yang menahan serangannya adalah seorang kapten, Masayoshi langsung mundur dan mempersiapkan serangan selanjutnya. Sekali lagi, Masayoshi menyerang, namun semua serangan Masayoshi dapat dengan mudah ditahan oleh Kapten Agiana. Dan bahkan Kapten Agiana dapat menyerang balik yang bisa menggores pipi Masayoshi. Mengetahui kalau Kapten Agiana sangat kuat, Masayoshi tidak punya pilihan lain selain menggunakan blessing miliknya. Melihat kalau Masayoshi masih berniat bertarung, Kapten Agiana tidak akan menahan diri lagi. Saat Masayoshi bersiap untuk mengeluarkan blessing sword art-nya, tiba-tiba dia merasakan aura yang menekan dari belakangnya. Secara refleks, dia langsung mundur dan melihat ke arah aura itu. Ternyata itu adalah aura dari Inori. Mengetahui di depannya adalah Inori, dia langsung menantang berduel. "Aku akan membuktikan orang sepertimu tidak pantas untuk Dewi," kata Masayoshi yang membuat Inori kebingungan. Scene berpindah menunjukkan sang Dewi yang bersiap untuk menyambut orang yang akan terisekai. Saat Dewi ingin menyambutnya dan menjelaskan situasinya, secara tiba-tiba orang yang terisekai tersebut langsung melamar sang Dewi. Secara refleks sang Dewi langsung menolaknya. Ternyata orang itu adalah Date Masayoshi. Saat sang Dewi ingin mengatakan kalau dia adalah seorang Dewi,
Masayoshi menyolanya dan bertanya, apakah ada laki-laki lain di hatimu? Membuat si Dewi terkejut. Masayoshi ingin meminta alasan sang Dewi atas penolakannya. Sang Dewi berpikir sejenak untuk mencari alasan. Setelah beberapa saat, sang Dewi mengatakan kalau dulu ada laki-laki yang terpanggil sepertinya. Namanya Takawuchi Inori, dan sang Dewi jatuh cinta pada pandangan pertama. Jika roh milik Masayoshi lebih kuat dari Inori, sang Dewi akan mempertimbangkan lamarannya. Itulah yang Dewi itu katakan, ucap Masayoshi kepada Inori yang sedang menjelaskan alasan dia menantang Inori. Inori merasa sang Dewi melemparkan masalahnya kepadanya. Sebenarnya Inori ingin menolak tantangan dari Masayoshi. Namun Inori mengingat perkataan Alia kepadanya, kalau dia tidak berguna, dia akan dikeluarkan dari kerajaan. Oleh karena itu, Inori ingin memanfaatkan situasi ini. Baiklah, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku akan menerima duelmu, kata Inori yang membuat semua orang terkejut.